Selamat malam, perkenalkan nama saya Christian Geraldo Pratama Simbolon dengan NIM F1D1240554. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa itu metallogenic proteins dan juga endapan ataupun jalur yang mana saja yang terdapat pada endapan yang akan saya bahas itu yaitu adalah endapan porfiri. Nah, jadi endapan porfiri tersebut. Jadi, kemudian apa aja sih badan-badan biji yang terdapat pada di PT Freeport tersebut. Nah, jadi saya akan membahas apa itu metallogenic proteins. Jadi, metallogenic proteins adalah wilayah geografis yang ditandai oleh konsentrasi deposit mineral atau biji logam yang serupa baik dalam jenis mineral, proses pembentukan maupun kondisi geologi. Nah, jadi wilayah ini biasanya terkait dengan struktur tektonik yang besar seperti zona subduksi ataupun intrusi magma yang naik. Jadi, yang memfasilitasi pembentukan deposit melalui proses hidrotermal atau magmatik. Kemudian, ciri-ciri utamanya yaitu skala yang mencakup luasan pada wilayah tersebut. Kemudian jenis deposit misalnya porfiri ataupun skarn. Nah, jadi faktornya tuh dipengaruhi oleh tektonik lempeng dan evolusi geologi selama jutaan tahun. Nah, di sini saya akan menjelaskan gambar pembentukan endapan ataupun mineral-mineral dari awal, yaitu ada di volcano yang merupakan tumpukan-tumpukan gunung berapi yang berada di permukaan gunung berapi yang terlihat di atas tanah berwarna oranye itu, yang merupakan tempat material vulkanik keluar ke permukaan saat erupsi. Kemudian ada ore body. Ore body tersebut adalah lapisan yang berisi mineral berharga, yang seringkali terbentuk akibat aktivitas magma di bawah gunung berapi. Nah, kemudian ada calm layer quartz and apatite. Itu merupakan lapisan mineral khusus yang terbentuk di sekitar bagian atas magma yang mengalami pendinginan dan pengendapan mineral. Kemudian ada bubble separation, merupakan proses pemisahan gelembung gas dari magma saat magma mendekati permukaan. Kemudian ada descending gas magma, merupakan magma yang sudah kehilangan sebagian gasnya dan sedang turun kembali ke kedalaman tertentu. Kemudian ada ascending non-degas magma, merupakan kebalikannya, yaitu magma yang naik ke permukaan dan masih mengandung gas yang terlarut. Kemudian ada magma chamber, yang merupakan ruang besar di bawah permukaan bumi, yang merupakan tumpukan ataupun kumpulan dari magma tersebut. Kemudian ada kedalaman 5-10 km yang menunjukkan kedalaman dari magma chamber ke bagian atas sistem magma dan gunung berapi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan yaitu zona-zona inti yang terdapat pada lapisan porfiri ataupun endapan porfiri. Nah, jadi ada zona inti yang merupakan center core, yaitu ada unaltered porphyry atau inti yang tidak berubah. Nah, jadi bagian ini merupakan bagian paling dalam dan awal pembentukan endapan yang belum mengalami alterasi signifikan. Kemudian ada potassic alteration yang merupakan mineral yang terdapat kuarsa ataupun bismut. Nah, ini merupakan menandakan kondisi suhu tinggi dan konsentrasi mineralisasi utama. Biasanya mengandung mineral tembaga. Kemudian yang kedua ada zona sekitar inti yaitu phyllic alteration yang merupakan alterasi phyllic yang merupakan mineral yang terdapatnya yaitu kuarsa dan pirit. Nah, yang kedua ini yaitu pirit shell atau cangkang pirit yang mengandung sekitar 10% pirit di sekitar zonasi tersebut. Nah, kemudian ada advanced argillic alteration yang merupakan mineral kuarsa, kaulinit, dan kolorit. Zona ini merupakan kondisi yang lebih asam. Nah, jadi ada zona luar, kemudian zona luar itu merupakan propylitic alteration yang merupakan mineral yang terdapatnya itu klorit dan juga karbonat. Alterasi ini sering terjadi di bagian paling luar endapan dengan suhu lebih rendah dan mineralisasi lebih lemah. Kemudian ada low pirit shell atau cangkang pirit rendah yang mengandung sekitar 2% pirit. Nah, kemudian ada yang keempat itu adalah zona logam dan juga mineralisasinya. Ada distal zone atau zona jauh mengandung logam Cu atau tembaga dan juga Pb atau timah hitam.
biasanya kandungan lebih rendah daripada zona inti. Kemudian ada low grade core yang merupakan inti grade rendah atau kandungan atau kadar rendah. Nah, jadi area dengan konsentrasi mineral dan logam yang menurun. Nah, jadi ada juga ozone yang merupakan zona yang mengandung biji yang mengandung 1-3% koper. Ini adalah zona dengan fokus mineralisasi tertinggi. Nah, kemudian mineral endapan porfiri menunjukkan zonasi mineral dan alterasi berlapis. Dari inti yang tidak berubah dan kaya potasik keluar yang mengalami berbagai jenis alterasi seperti filik, argilik, dan propilik. Nah, konsentrasi mineral berharga seperti pirit dan kopirit, kalkopirit atau tembaga bervariasi sesuai zona. Nah, di sini saya akan membahas yaitu merupakan sistem-sistem yang terdapat pada endapan porfiri tersebut. Yang pertama ada di geothermal atau sistem. Sistem geothermal ini terletak pada sisi kiri gambar ini. Nah, jadi ciri-ciri utamanya temperatur relatif rendah sekitar 100 derajat Celcius, terdapat aliran air meteoritik dan mata air panas, mengandung gas CO2 dan H2S yang naik ke permukaan, terjadi pelepasan uap dan aliran cairan panas atau liquid flow. Kemudian terdapat proses sulfidasi rendah yang menghasilkan mineral logam seperti emas ataupun perak, dan mineralisasi terjadi akibat interaksi antar air panas dan batuan, sehingga terjadi proses primer netralisasi. Kemudian yang kedua, sistem volkanik hidrotermal yang terdapat di sisi kanan gambar. Kemudian tipe ini merupakan mineralisasi yang dominan dengan sulfidasi yang sangat tinggi, menghasilkan mineral logam seperti emas dan juga tembaga. Nah, jadi pada zona ini merupakan zona dengan kedalaman sekitar sumber magma dengan temperatur cairan mencapai 500 derajat sampai 900 derajat Celcius. Kemudian, proses mineralisasi dan aliran jalur mineral tersebut yaitu cairan magmatik asin atau saline magmatic fluid yang berada pada sisi kiri ini. Nah, jadi proses ini merupakan cairan yang mengalir secara vertikal ke atas melalui jalur retakan-retakan yang sudah ada pada jalur permukaan tersebut, sehingga membuat ketika mendekati permukaan cairan mengalami pendinginan dan reaksi kimia sehingga terjadi pembentukan mineral. Mineralisasi terbagi menjadi zona sulfidasi rendah atau pada yang di kiri dan juga sulfidasi tinggi yang berada di kanan. Di zona sulfidasi rendah, mineral Au atau Ag terbentuk akibat interaksi cairan yang lebih netral. Di zona sulfidasi tinggi dan porfiri, mineral Cu, Mo, dan Au terbentuk dari cairan asam sangat panas. Nah, kemudian ada pula struktur geologi dan mineralisasi. Nah, di sini saya akan membahas apa itu stratovolcano. Di sini merupakan endapan porfiri dan juga berhubungan dengan endapan skarn, merupakan jalur-jalur mineralisasinya. Nah, jadi stratovolcano yang warna hijau yang berbentuk seperti V itu merupakan terletak paling atas gambar, yang merupakan gunung berapi bertingkat yang menjadi penanda permukaan tersebut. Nah, jadi lapisan bebatuan. Lapisan bebatuan atau sandstone, batu pasir, merupakan lapisan bekuan sedimen yang berada paling atas. Nah, kemudian ada limestone, merupakan tingkatan paling bawah pada sandstone tersebut, yang merupakan lapisan karbonat reaktif di bawah. Kemudian ada di bawah limestone ada schist atau lapisan batuan metamorf di bagian bawah. Nah, jadi ada intrusi magma atau magma yang berada pada porfiri magma yang menembus ke atas dari bawah ke lapisan sedimen yang naik sehingga dapat menembus lapisan sedimen. Kemudian ada mineralisasi. Mineralisasi pada low grade mineralization atau berada paling
bawah, kadar-kadar yang paling bawah, yang merupakan kadar yang paling lemah, terjadi di sekitar dinding-dinding magma dan di batuan di atas magma. Mineralisasi tembaga dengan kadar rendah terbentuk akibat sirkulasi air panas di sekitar magma yang mulai membeku, ataupun bisa dibilang cepat membeku. Biasanya terjadi di dekat porfiri sebagai mineralisasi awal. Kemudian ada high grade mineralization atau kadar mineralisasi yang tinggi. Terjadi di atas magma tentunya, dan di batuan dinding yang reaktif secara kimiawi. Mineralisasi berkadar tinggi tersebut terbentuk akibat reaksi kimia antara magma panas dan batuan kapur yang menghasilkan deposit mineral yang kaya. Mineralisasi ini membentuk zona berkualitas tinggi yang diincar dalam eksplorasi tambang. Kemudian ada deep high grade mineralization, merupakan kedalaman kadar yang tinggi mineralisasi tersebut. Nah, bagian ini lebih dalam dari tubuh magma yang memberikan mineralisasi dengan kadar tinggi juga. Nah, kemudian ketiga, proses pembentukan mineral. Magma porfiri ini bergerak menuju atas permukaan. Nah, menembus batuan-batuan sedimen yang merupakan lapisan-lapisan tersebut tadi yang sudah saya jelaskan, dan juga air panas yang beredar dekat magma menyebabkan pembentukan mineral tembaga bergradasi rendah di area sekitar magma yang mulai membeku cepat. Jadi di daerah atas magma di sekitar batuan kapur yang reaktif secara kimiawi terbentuk mineralisasi dengan kadar yang tinggi karena adanya interaksi kuat antara air panas magma dengan batuan tersebut. Mineralisasi ini terjadi terutama pada kontak magma dengan lapisan batu kapur yang membentuk zona kontak metamorf yang kaya akan mineral. Nah, kemudian saya akan menjelaskan yang variasi-variasi bentuk badan biji yang ada di Freeport. Nah, jadi sini saya akan menjelaskan yaitu bentuk-bentuk awal pada badan-badan biji ini yaitu ada bentuk bulat atau oval. Oval biasanya menunjukkan biji yang memiliki konsistensi kompak dan homogen. Nah, bentuk ini seringkali berasal dari proses pengerasan alami. Kemudian ada bentuk pecahan atau kerikil-kerikil kecil yang menunjukkan biji yang sudah mengalami proses pecah dari bahan induk yang lebih besar. Kemudian dia menjadi kecil seperti ini. Bentuk ini biasanya memiliki permukaan kasar dan cocok untuk proses penghancuran lebih lanjut. Kemudian ada bentuk serpian ataupun lembaran-lembaran seperti kertas. Nah, biji ini berbentuk dengan biasanya berasal dari proses alami atau mekanik yang menyebabkan bahan menjadi lembaran tipis. Nah, kemudian ada bentuk tidak beraturan. Biji dengan bentuk ini merupakan biji dengan bentuk yang acak ataupun tidak menunjukkan variasi alami dari bahan mentah awal yang bulat dan belum melewati proses pemurnian atau pengolahan khusus. Kemudian kita lanjut, ada apa aja sih biji-biji yang terdapat pada PT Freeport tersebut. Nah, jadi ada biji porfiri atau porphyry ore. Ini adalah bentuk badan biji utama di Grasberg, di mana mineral biji ini tersebar merata dalam batuan porfiri intrusif. Deposit ini terbentuk dari magma yang mendingin dan mengalami mineralisasi hidrotermal. Kemudian ada bentuknya, itu bisa berupa vena halus atau butiran kecil yang tersebar dalam matriks batuan. Nah, contohnya itu yaitu biji ini memiliki bentuk badan yang masif atau tabular, kemudian termasuk zona oksidasi dangkal yang mengubah sulfida menjadi oksida. Kemudian ada biji vena atau vein ore, merupakan bentuk badan ini muncul sebagai vena kuarsa atau sulfida yang memotong batuan induk sering terkait dengan sistem retakan tektonik. Nah, bentuk vena ini merupakan bentuk yang tabular atau bisa mencakup suatu vena yang epithermal. Dengan vena ini bervariasi sampai 1 sampai 10 cm lebarnya. Contohnya itu bentuk badan ini sering bertekstur kristalin atau breksi. Dengan variasi ini penting karena vena emas di Grasberg menyumbang sebagian besar dari produksi emas. Kemudian ada biji skarn atau skarn ore yang merupakan terbentuk di zona kontak antara batuan intrusif dan sedimen karbonat, menghasilkan mineral seperti granit,
piroksin, dan sulfida tembaga emas. Di Grasberg, skarn ini kurang dominan tetapi hadir di bagian bawah deposit. Nah, kemudian bentuknya bisa berupa lapisan atau masat yang tidak beraturan. Kemudian di Freeport, variasi ini mencakup bentuk badan biji yang merupakan mineral biji kalkopirit yang terkonsentrasi. Contohnya, bentuk badan ini lebih padat dan keras, dengan ukuran kristal yang tentunya lebih besar. Kemudian, ada biji oksida dan sekunder, yang merupakan biji yang terbentuk dari oksidasi biji sulfida primer oleh air dan juga oksigen, yang menghasilkan mineral azurit. Nah, jadi di Grasberg ini terjadi di zona dangkal dan permukaan. Jadi bentuk badan ini bisa berupa lapisan permukaan atau impregnasi. Kemudian ada variasi yang mencakup biji ini, yaitu di Freeport bentuk ini bervariasi dari disseminated dan hingga massa amorf. Contohnya lebih mudah diproses, tetapi dengan kadar yang lebih rendah. Variasi ini penting untuk operasi open pit di Grasberg. Jadi, penjelasannya yaitu pada variasi bentuk ini merupakan variasi bentuk yang dipengaruhi oleh kedalaman tektonik dan tentunya proses hidrotermal dengan Grasberg yang dikenal sebagai deposit porphyry vein hibrida. Nah, jadi penjelasannya itu merupakan warna ataupun tekstur yang bisa dapat membedakan biji-biji tersebut ataupun struktur geologi yang merupakan adanya suatu penunjuk pada batuan-batuan tersebut. Nah, sekian penjelasan saya mengenai apa itu metallogenic province dan juga endapan porfiri yang melalui jalur-jalur apa aja yang dilewati oleh jalur endapan porfiri tersebut dan juga badan-badan biji yang terdapat pada PT Freeport. Sekian, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam.